Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan channel Apripras dan ngelanjutin video tentang tutorial Microsoft Excel. Untuk formula kali ini yang akan saya bahas yaitu formula yang cukup lumayan bikin ribet ya, tapi mungkin bakal sering juga digunakan oleh teman-teman semua, kebanyakan di dunia pendidikan. Kalau di dunia pekerjaan sih jarang pakai rumus ini, yaitu kita pakai formula if. Dan karena rumus if itu banyak sekali ya, untuk video kali ini saya akan coba mengulas rumus if yang paling sering digunakan, yaitu ada tiga kurang lebih versi saya ya, yaitu if biasa, if ganda, terus yang terakhir adalah if dengan and. So if biasa itu mudah sekali kalau if biasa ya. Jadi kalau rumus if biasa itu saya contohkan di sini aja. Kalau rumus if biasa itu kalau tidak nilai ini maka akan ini. Kalau if standar itu kayak gitu ya. Jadi kita masukkan aja rumus if, terus masukkan ini nilai, anggap aja ini ya, terus lebih besar sama dengan, aku masukkan match. Ini udah ada ya panduannya, if logical test, value if true, value if false. Seperti biasa kalau huruf harus ada petiknya. Jadi ini tadi rumusnya aku masukkan. Jika H6 lebih besar sama dengan dari match ini 7, maka lebih besar sama dengan L ini ya, match nilai match ini 7, maka dia akan lulus. Jadi misal aku masukkan nilai 1, dia tidak akan lulus. Aku masukkan nilai 8, dia akan otomatis lulus. Rumus if yang biasa digunakan seperti itu. Oke, aku balikin lagi ke rumusnya. Ini average ya, rata-rata. If seperti itu ya. Yang pertama sangat mudah sekali yang if pertama. Yang if kedua ini akan lebih sedikit lebih panjang lagi, tapi cukup mudah juga. Jadi teman-teman bisa diulang-ulang. Di sini ada 17 sel yang terisi. Rumusnya bisa diketik dulu aja semua agar menghafal, walaupun kita bisa drag drop rumusnya. Kita pakai yang if ganda dulu. If ganda itu untuk menemukan nilai dari rata-rata ya. Apakah nilai rata-ratanya ini A, B, C, D, atau F. Jadi nilai A itu 9 ke atas, nilai B itu 8 ke atas, nilai C itu 6,5 ke atas. Ini aku B-nya nggak apa-apa lah, 8 lah, contoh ya. 5 D itu 5 ke atas, dan di bawah 5 itu F. Oke, logikalnya kita pakai rumus if juga. If sama dengan if ya, if sama dengan logical testnya rata-rata lebih besar sama dengan, kita masukkan angkanya yaitu 9. Oke, masukkan huruf A, petik lagi if, kurung buka, H6 lagi lebih besar sama dengan 8, maka nilainya B. Petik lagi if H6 lagi lebih besar sama dengan turun yaitu 6,5, maka nilainya C. Terus kita buka if lagi, H6 lebih besar sama dengan 5, D, huruf D, ya. Terus ini yang udah ya, A udah, B udah, C udah, D udah. Value if false kita baru kita masukkan F ya.
Soalnya kan udah nggak ada keterangan lagi. Yang kita masukkan nilainya itu kita tutup kurungnya sejumlah kurung yang kita gunakan tadi. Jadi ini cara bacanya adalah nilai H6 jika lebih besar sama dengan 9, maka dia akan dapat A, dan H6 jika lebih besar sama dengan 8, dia akan dapat B, dan seterusnya dan terusnya sampai H6 lebih besar sama dengan 5 itu D. Jika nilainya tidak seperti itu maka F. Kita enter. Oke, 7 itu C ya, karena di bawah 8. Coba aku masukkan nilai 6. D. 6 itu D karena nilai C minimal 6,5. Terus kalau aku masukkan 1, dia akan otomatis F. Oke, seperti itu rumus gandanya seperti itu. Teman-teman bisa coba rumus ini ke bawahnya untuk ngetik satu-satu agar terbiasa dengan rumus ini dan logical testnya. Untuk penggunaan kurang dari atau lebih dari itu bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan teman-teman semua ya. Seperti kayak pelatihan matematika, intinya itu kayak kita memberikan instruksi yang gimana ya, agar Excelnya itu mudah memahami. Jadi sesuai dengan kriteria nilai yang dibutuhkan, sesuai dengan data yang teman-teman butuhkan, seperti itu. Untuk saya akan drag aja ke bawah, seperti itu, dia akan langsung muncul. Tapi buat teman-teman untuk mudah menghafalnya, saya sarankan untuk mencoba mengetik satu-satu rumus ini agar hafal logicalnya, jadi bisa mudah dipraktekkan ketika suatu saat membutuhkannya ya. Untuk yang terakhir yaitu if and, kita keterangan untuk mencari nilai lulus dan tidak lulus, dan ini ada syarat kelulusannya seperti ini, ada di sebelah sini ya. Kita buka rumusnya. If masukkan and logical 1 masukkan lebih besar sama dengan ini ya, nilai match rata-ratanya, titik koma. English lebih besar sama dengan ini juga, titik koma lagi. Bahasa Indo lebih besar sama dengan bahasa Indonesia, titik koma lagi. Kejuruan lebih besar sama dengan kejuruan, titik koma lagi. Terakhir ya, rata-rata lebih besar sama dengan rata-rata. Kita tutup, kita masukkan nilainya ya, yaitu ketika nilainya benar maka dia lulus. Kalau nilainya salah maka tidak lulus. Kita enter. Oke, dia akan otomatis seperti ini lulus. Seperti biasa, saran saya buat teman-teman untuk membiasakan rumus ini, silahkan buat menulis satu-satu ya. Kalau di sini untuk video ini aku drag drop aja biar cepat. Sampai ke bawah kita cek satu-satu rumusnya apakah bekerja. Jadi nilai match itu minimal 7 ya, ini 7 lulus kan, minimal lebih besar sama dengan ya, kita pakainya. Kalau nggak pakai sama dengan maka jika nilainya di atas itu. Jadi kalau misal ini ya tadi ya, ini sama dengan yang aku hapus, lebih besar, dia akan tidak lulus karena yang dibaca itu apa ya namanya, lebih besar, jadi sama dengan tidak dianggap masuk ke nilai. Seperti itu ya membaca rumusnya. Aku masukin lagi rumusnya. Match 7 lulus, 6,5 lulus, 7 lulus, 7,5 lulus. Ini ngepres sekali nilainya ya. 7 rata-ratanya nilainya C, tapi tetap lulus gitu kan ya. Oke. Yang tidak lulus ini ada mana ya? Ini kok ya, sebentar, ini ada kesalahan rumus ini ya. Oh ya, maaf ya. Ini kalau aku drag drop, ya aku drag drop kan, ini aku tadi masukin sel ini ya. Nah, ini mohon maaf ya teman-teman ya. Ini kan aku tadi drag drop, maka Excel akan otomatis mengambil sel di bawahnya ya. Ini kan
rumusnya kan harusnya yang L16, ini kan L16, terus ini M16, dan ini kenapa error? Ini kan 5 semua, kenapa lulus? Ini ngambilnya yang L17, jadi nilai di bawah ini kosong ya. Harusnya aku lock dulu, saya ulangi rumusnya ya. Ngelocknya pakai F4. Nah, di sini M yang tadi kriteria yang ini ngelock, biar ketika di drag drop dia akan otomatis ngunci hanya sel ini aja. Yang di lock yang ini ya, yang belakang ya, F4, 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 F4. Oke, kurang lebih seperti itu aja. Terus kita drag drop ulang, maka dia akan berubah. Oke, itu kesalahan saya ya, tadi ya, lupa nggak saya kunci selnya, jadi dia akan terus ke bawah gitu kan. Kalau sekarang ketika dia dikunci, maka dia akan otomatis ngelok ini sel ini ya, mengunci sel ini. Tombol kombinasinya F14, F14, F4 ya, bukan F14. Nanti akan ada lambang dolar seperti ini, dan dia akan istilahnya kayak ngunci sel yang harus digunakan atau dieksekusi, atau yang akan kita gunakan terus menerus, kurang lebih seperti itu. Jadi ini rumusnya ada bener 5, 5, 5, 5, dia nggak akan lulus. Aku ubah misal 7, dia nggak akan lulus ya, soalnya kriterianya kurang. Ini aku ubah 8, ini aku ubah 9, wow keren. Ini aku ubah 8. Oke, walaupun rata-ratanya lulus, tapi kejuruannya itu nggak lulus, dia tetap akan dihitung nggak lulus. Jadi kejuruannya aku buat 8, dia akan lulus. Seperti itu. Sama ya, ini tidak lulus juga karena ada ini 6,9 bahasa Indonesia. Syaratnya adalah 7. Aku ubah 8, maka dia lulus. Dan ini 6,8 juga di bawah kriteria. Oke, satu lagi mungkin bonus ya. Bonusnya gimana ya? Jadi kalau misal ada data kayak gini kan, kita nggak tahu nilai mana yang kurang dari kriteria dan mana yang lebih. Teman-teman bisa nonton video saya di conditional formatting untuk lebih detailnya ya. Nanti linknya akan aku kasih di pojok kanan atas atau di link deskripsi. Caranya seperti ini. Jadi aku kasih nilai match conditional formatting. Untuk contoh aja, aku kasih less than-nya 7, custom format. Ini aku kasih nada, jadi dia akan otomatis kelihatan. Jadi mana sih nilainya yang jelek ya, misal ini aku kasih 8, itu 5, dia kan di bawah dari kriteria, dia akan otomatis merah. Jadi kita akan tahu, oh ini si Luffy ini matematikanya kurang, jadi kita bisa bilang si Luffy untuk sekedar remedial dan sebagainya. Kalau teman-teman digunakan di kebanyakan data if ini digunakan di pendidikan ya, jadi kalau kurang gini, oh ini nanti remedi Luffy sama Hinata gitu kan. Kalau enggak ya aman-aman aja, moga aja enggak kan. Ini ada nilai 66 kebanyakan ini. Oke, nggak ada ya, kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, makasih yang udah menonton. Semoga membantu teman-teman semua. Jika masih bingung dan kurang paham, bisa bertanya di link komentar. Nanti akan saya baca satu-satu ya. Saya usahakan baca satu-satu dan reply secepatnya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Makasih yang udah menonton. Dukung channel ini untuk menjadi yang lebih baik lagi dengan klik like and subscribe. Jika kalian kurang suka dengan video ini atau punya saran untuk next video, silahkan komentar juga di link komentar. Makasih sekali lagi dan sampai jumpa di video berikutnya.